Bila mana diri kita nanti diusungkan ke kubur kita, kita tinggal di atas dunia 60-70 tahun, kemudian kita akan menghadap kepada Allah untuk kita mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan yang telah kita perbuat di atas dunia ini. Kemudian kita diusungkan mayatnya kita ke liang lahatnya kita. Kalau memang diri kita ini orang yang baik, amalnya baik, maka diri kita akan mengatakan qaddimuni, qaddimuni, qaddimuni. Cepatkanlah aku, cepatkanlah aku, cepatkanlah aku. Karena waktu diusungkan diri kita ke kubur, kita sudah melihat tempat kita di kubur kita, yang kelihatannya kecil atau lingkupnya sempit, tetapi karena amalnya kita baik, maka kubur itu akan menjadi raudhatun min riyadil jinan, menjadi pertamanan dari pertamanan syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yuftahu lahu min kibalil jannah, dibukakan jendela syurga, dibukakan pintu syurga di kubur kita, sehingga gharatiha, keindahan syurga itu sudah mengalir di liang lahatnya kita, sehingga diilankan nam kanaumatil arush, tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin baru. Namun bila mana Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, bila mana seorang mayat yang diusungkan amalnya itu buruk, diri kita yang diusungkan oleh saudara kita termasuk amalnya buruk, maka diri kita pun akan berteriak, waihak, celaka aku. Kamu mau membawa kemana diriku? Kamu mau membawa kemana diriku? Kamu mau membawa kemana diriku? Berteriak. Dan teriakan diri kita waktu diusungkan ke liang lahat itu didengar oleh seluruh makhluk. Illa saqalain, kecuali jin dan manusia yang tidak mampu mendengar teriakan mayat yang diusungkan ke kuburnya. Sehingga Nabi SAW sabdakan, kalau seandainya kalian itu diperdengarkan teriakan mayat yang diusungkan ke kuburnya, niscaya tidak ada seorang pun yang mampu mengkuburkan ibu bapaknya. Tidak ada seorang pun yang mampu mengkuburkan saudara-saudarinya. Tidak ada seorang pun yang mampu mengkuburkan putra-putrinya. Illa saqalain, sabda Nabi, kecuali jin dan manusia yang tidak mampu mendengarkan teriakan mayat yang diusungkan ke kuburnya. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, karena mayat yang diusungkan itu di kuburnya itu dia sudah melihat tempatnya menjadi hufratan min hufarin niran, menjadi lembah daripada beberapa lembah nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuftahu lahu min kibalin nar, dibukakan jendela neraka, dibukakan pintu neraka, harriha wa syamuliha, bau busuknya api neraka, panasnya api neraka sudah mengalir di liang lahatnya kita. Yusallatu alaihi malakun, kemudian ditundukkan di kuburnya kita itu satu malaikat. Yuqalu lahu zabaniyatun, nama malaikat itu adalah malaikat Zabaniyah. Biyadihi bitaraqatun min hadid, di tangan malaikat Zabaniyah ini membawa amar dari besi. Lau duriba bihal jibal lasara turaba, kalau seandainya malaikat ini memukulkan amarnya ke gunung, lasara turaba, niscaya gunung itu akan menjadi debu. Begitu juga hadirin yang mulia, kalau malaikat Zabaniyah ini memukulkan amarnya ke kita, ke jasad kita, akan menjadi debu lagi. Lalu dikembalikan jasad kita kembali oleh Allah, lagi dipukulkan, kembali lagi jasad kita. Jasad kita telah dipukul oleh malaikat Zabaniyah itu seperti debu, namun Allah kembalikan lagi. Untuk apa? Liyadzuqul azab, untuk menerima, untuk merasakan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Hadrat Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau berjalan di atas kubur, beliau menangis hatta sampai membasahi daripada jenggot beliau. Sehingga seorang sahabat bertanya, wahai Amirul Mukminin,
ketika engkau diceritakan mengenai syurga, ketika engkau diceritakan mengenai neraka, aku tidak pernah melihat kamu menangis sedemikian rupa. Hadrat Utsman radhiyallahu taala mengatakan, aku telah mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qabru awwalu manzilin min manazil al-akhirah wa akhiru manzilin min manazil ad-dunya, faman naja minhu fama ba'dahu aysarun minhu illam yanju fama ba'dahu ashaddu, kata beliau. Aku telah mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kubur ini merupakan persinggahan pertama menuju alam-alam berikutnya. Faman naja minhu fama ba'dahu aissaru minhu. Barang siapa yang selamat di alam kubur, maka setelah alam kubur, alam ba'ats, alam mizan, alam sirat, alam mahsyar, sampai ke syurganya Allah SWT. Illam yanju fama ba'dahu asyaddu. Namun bila mana diri kita tidak selamat di alam kubur, fama ba'dahu asyaddu, akan lebih dahsyat, akan lebih mengerikan akan kita alami setelah alam kubur, baik di alam ba'atsnya, alam mizannya, alam siratnya, alam mahsyarnya, sampai nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yadu billah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri kita ini pasti merasakan yang namanya kematian. Dan kematian ini dirahasiakan oleh Allah SWT. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan sekarang ini kecuali kehidupan yang fata morgana, kehidupan yang semu, kehidupan yang senda gurau. Sehingga Allah sendiri telah menjawabnya dalam Al-Quran, fala taghurrannakumul hayatad dunya. Oleh karenanya janganlah kalian tertipu dengan kehidupan di atas dunia ini. Kehidupan di atas dunia ini adalah kehidupan untuk menentukan nasib keselamatan diri kita di akhirat nanti. Hadirin yang mulia, sehingga dalam kata ulama dalam kitab Nasaihul Ibad, ya man bidunya ushtagal, hai orang yang tinggal di atas dunia ini dengan kesibukannya. Qad gharrahu tulul amal. Apakah kalian itu lagi tertipu dengan panjangnya angan-angan kalian? Apakah kalian itu lagi tertipu dengan panjangnya cita-cita kalian? Awalam yazal fi ghaflatin. Apakah senantiasa kalian dalam keadaan kelalaian? Wal mautu ya'ti baghtatan. Padahal kematian itu akan datang secara tiba-tiba. Hadirin yang mulia, ada mautul fujaah, ada mati mendadak. Tetapi mati mendadak bagi orang yang amalnya baik, rahatul lil mu'minin. Itu keistirahatan orang beriman dari ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada mautul fujaah, ada mati mendadak. Tetapi mati mendadak bagi orang yang amalnya buruk, min athari ghadabillahi ta'ala. Ini tanda murka Allah kepada hambanya. Lam yatarukuhu liyatuba. Tidak dipanjangkan umurnya supaya dia tidak bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yasta'iddu lil akhirah, dan supaya dia tidak bisa mempersiapkan perbekalan keselamatan dia di akhirat nanti. Wa lam yumarridhu liyakuna kafaratan, dan tidak dikasih sakit oleh Allah supaya tidak menjadi kifarah atas dosa dan kesalahannya. Padahal Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la yusibul mu'minu syauqatun fama fawqaha illa rafa'a Allah biha darajatan wa hutta anhu biha khati'atan. Tidaklah seorang mukmin ditimpa dengan sakit, dengan tusukan duri, atau lebih ringan dari tusukan duri, atau lebih sakit daripada tusukan duri, kecuali itu menjadi kifarah atas dosa dan kesalahan dia. Bahkan hadirin yang mulia, man maridha thalatha ayyamin mutawaliyatin kharajat dhunubuhu kayawmi waladathu ummuh. Barang siapa yang sakit 3 hari 3 malam berturut-turut dengan penuh kesabaran, maka akan keluar dosanya sebagaimana baru dilahirkan dari kandungan ibunya.
Kemudian dalam hadis yang lain, al-maridhu dhaifullah, orang sakit itu adalah seolah-olah tetamunya Allah SWT. Yurfa'u lahu kulla yawmin amala 70 syahidan. Dia dilipat gandakan amalnya sebagaimana 70 orang mati syahid. Padahal satu orang mati syahid ini, darahnya belum bersentuhan dengan tanah, semua dosanya dimaafkan oleh Allah SWT. Wa in qada 'alaihi al-maut adakhalahu Allahul jannah. Kalau memang Allah kasih umur sampai di situ meninggal dunia, maka Allah SWT akan masukkan dia ke dalam syurga Allah SWT. Namun berarti mendadak bagi orang yang amalnya buruk, lam yumarridhu liyakuna kafaratan, tidak dikasih sakit supaya tidak menjadi kafarah atas dosa dan kesalahannya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT, dan kematian ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal qabru sundukul amal, kata ulama, dan kubur itu merupakan tempat untuk kita melihat hasil perbuatan diri kita di atas dunia ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Walaupun sebesar debu kebaikan yang kita lakukan sekarang di atas dunia ini, kita pun akan melihat balasannya di sisi Allah SWT. Begitu juga, walaupun sebesar zarrah keburukan yang kita lakukan sekarang di atas dunia ini, kita pun akan melihat balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "An-nasu niyamun." Manusia sekarang ini dalam keadaan bermimpi semuanya. Ulamanya dalam keadaan bermimpi. Orang awamnya seperti kita ini dalam keadaan bermimpi. Orang kayanya bermimpi kaya. Orang miskinnya bermimpi miskin. Niyamun, sabda Nabi. Idza matu intabahu. Bila kematian menjemput setiap diri kita, intabahu, baru kita akan sadar. Ketika itu ditampakkan oleh Allah seluruh amal perbuatan diri kita, sehingga ditampilkan oleh baginda Nabi dalam satu hadis, "Mal mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mutagawwid yantadiru da'watan talhaquhu min abin aw ummin aw akhin aw sadiqin fa idza lahikatahu kana ahabba ilayhi min ad-dunya wa ma fiha wa inna hadiyatal ahya'i lil amwat istighfar lahum." Sabda. Bila mana diri kita nanti kalau sudah meninggal dunia berada di dalam kubur seperti orang yang kecencam, yang sangat membutuhkan pertolongan, yang tadiru da'watan talhaquhu min abin, kita tunggu isal shawab, kiriman pahala dari bapak kita. Yang tadiru da'watan talhaquhu min ummin, kita tunggu isal shawab, kiriman pahala dari ibu kita. Yantadiru da'watan talhaquhu min akhin, kita tunggu kiriman doa dari saudara-saudari kita. Yantadiru da'watan talhaquhu min sadiqin, kita tunggu kiriman doa dari teman-teman kita. Kaida lahikatuhu kana ahabba ilaihi minad dunya ma fiha. Satu kiriman doa Al-Fatihah misalnya, lebih baik diri kita mendapatkan fadilah, lebih baik diri kita mendapatkan pahala surat Al-Fatihah itu daripada mendapatkan dunia beserta isinya. Itu sabda Nabi bila mana diri kita sudah sampai di akhirat. Ditampakkan oleh Allah seluruh amal perbuatan diri kita di atas dunia ini. Halaluha hisab, haramuha azab, sabda Nabi. Perkara yang halal saja akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang haram itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, diri kita di atas dunia ini ada masa depan kita yang pendek, ada masa depan kita yang panjang. Masa depan kita yang pendek ini mulai diri kita dilahirkan ke atas dunia ini, terus sampai datang malaikat Israel menjemput diri kita. Itu masa depan kita yang pendek.
Sedangkan masa depan kita yang panjang adalah mulai dari alam barzakh, alam kubur, terus la nihayata laha, tidak ada hingga-hingganya. Khalidina fiha abada, kekal abadi untuk selama-lamanya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, ulama katakan hiya dunya aqallu minal qalil wa 'ashikuha adallu minal dhalil, tusimmu bi sihriha qauman wa tu'ni fahum mutakhayyiruna bila dalil. Kehidupan di atas dunia ini singkat daripada yang singkat, pendek daripada yang pendek. Wa 'ashikuha adallu minaz zalil, orang yang terpesona dengan kehidupan di atas dunia ini adalah orang yang hina daripada orang yang hina. Tusimmu bi sihriha qauman wa tu'mi, banyak orang buta mata hatinya gara-gara sihir daripada dunia ini. Fahum mutakhayyiruna bila dalil, akhirnya kebingungan tanpa petunjuk jalan yang lurus. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, diri kita di atas dunia ini adalah diberi kesempatan oleh Allah 60-70 tahun untuk menentukan nasib keselamatan diri kita di akhirat nanti. Likulli syai'in hafaz, sabda Nabi. Segala sesuatu itu ada masa panennya. Dan pada masa panennya umatku, ma baina sittin wa sab'ina sana. Masa panennya umatku itu antara 60-70 tahun. Maka kesempatan Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, dikasih kesehatan, dikasih kesempatan, dikasih waktu, bagaimana diri kita ini mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mau tunduk taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, diri kita di atas dunia ini, dengan dunia ini, diri kita tak akan pernah puas. Bahkan Nabi sabdakan, "Lau kana li ibni Adam wadiyan min zahabin, la ahabba an yakuna lahu thaniyani, wa la yamla'u fahu illa turab, wa yatubu Allah 'ala man taba." Kalau seandainya diri kita ini dikasih harta oleh Allah berupa emas satu gunung, la ahabba an yakuna lahu thaniyani, niscaya diri kita ini menginginkan gunung yang kedua itu menjadi emas dan untuk menjadi harta diri kita. Wala yamla'u fahu illa turab, dan tidak akan pernah puas keinginan diri kita ini kecuali bersentuhan mulut kita dengan tanah. Ini diisyarahkan kematian menjemput setiap diri kita. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, yaqulu banu Adam mali mali mali, wa innama lahu min malihi salat, ma akala fa'afna, au labisa fa'abla, au a'ta fa'abtana, wa ma siwa dhalika zahibun, wa tarikuhu linnas. Diri kita mengatakan hartaku, hartaku, hartaku. Padahal dari harta kita, ma akala fa'afna, apa yang sudah kita makan sudah akan menjadi kotoran. Au labisa fa'abla, apa yang kita pakai lalu kita usangkan. Au a'ta fa'abtana, apa yang kita infakkan itulah sesungguhnya harta kita. Wa ma siwa dzalika zahibun wa tarikuhu linnas, selain itu adalah untuk kita wariskan kepada anak cucu keturunan diri kita. Bila mana diri kita mendidik putra-putri kita dengan agama, maka harta warisan kita itu akan digunakan taat oleh anak cucu keturunan kita, sehingga menambah pahala untuk diri kita selaku orang tua. Namun bila mana diri kita tidak didik putra-putri kita dengan agama, maka harta warisan kita itu akan digunakan maksiat oleh anak cucu keturunan kita, sehingga itu menambah harian bara api dikirim di kubur kita. Ini kalau kita tidak didik dengan agama. Hadirin dimuliakan oleh Allah SWT, disebutkan dalam hadis, bila mana ma min waladin barin yanzur ila walidayhi nazratan rahmatan, kataballahu lahu bikulli nazratin hajjatan mabruratan. Qalu wa inna dhala kulla yawmin mi'ata marratin, qala na'am, Allahu akbar wa atyab. Bila mana seseorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, baru melihat orang tuanya saja dengan pandangan kasih sayang, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah,
Bagaimana kalau saya melihat orang tua saya 100 kali dengan pandangan kasih sayang? Apakah saya akan mendapatkan pahala haji dan umrah 100 kali? Qala na'am, ya. Kalian akan mendapatkan pahala haji dan umrah 100 kali. Ini bila mana dididik dengan agama. Dia akan tahu kedudukan orang tuanya. Dia akan tahu kedudukan perintah Allah dalam kehidupannya. Bahkan dalam hadis yang lain, kullu dhunubi yuakhirullahu minha ma syaa illa uququl walidain fa innallaha yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayati qabla al-mamat. Seluruh dosa itu akan diakhirkan siksanya nanti di akhirat Allah SWT. Illa uququl walidain, kecuali dosanya orang yang durhaka kepada ibu bapaknya. Fa innallaha yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayati qabla al-mamat. Allah akan mempercepatkan siksanya di dunia ini sebelum dia disiksa di akhirat nanti. Ini hadirin yang mulia. Kalau kita didik putra-putri kita dengan agama, maka akan tahu perintah Allah, akan tahu kedudukan orang tua, akan tahu kedudukan teman-temannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, kehidupan ini adalah kehidupan sebagai gambaran untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Harta yang sesungguhnya adalah harta yang kita infakkan untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang mulia, sehingga Imam Malik rahimahullah, beliau katakan dalam Kitabul Hajj, kubur sahabat yang meninggal dunia di kota Mekah dan Madinah di Jannatul Baqi itu kurang lebih 10.000 saja kuburnya sahabat dan sahabiyat. Sedangkan 114.000 kuburnya sahabat dan sahabiyat ada di seluruh negara, ada di seluruh alam karena memperjuangkan agama Allah SWT. Dia, di depan dia, kehidupan akhirat di depannya. Sehingga dalam kitab Hayatus Sahabah ada seorang wanita dafa'at ibnaha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang membawa putrinya yang masih merah di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Wahai ibu, untuk apa ini?" Maka ibunya menjawab, "Ya Rasulullah, kalau seandainya ada panah yang mengenai engkau, jadikanlah putri saya ini dijadikan sebagai tamengnya." Coba bagaimana kesemangatan ibu-ibu dahulu melihat masa depannya, melihat akhiratnya. Sehingga Ummu Haram radhiyallahu taala anha, beliau memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala pakai lautan, pakai kapal laut, sehingga beliau meninggal dunia di atas kapal. Niki Ummu Haram radhiyallahu taala. Begitu juga ada sahabiat dalam keadaan hamil, berjuang bersama suaminya, namun beliau jatuh dari kendaraannya, dari untanya, akhirnya ketika itu syahidah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh sahabat dan sahabiat telah memperjuangkan agama Allah. Dia telah menghadirkan kehidupan akhirat di depan dia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, orang yang memperjuangkan agama Allah, walau shibran, walaupun satu jengkal, wajabat lahul jannah, wajib surga untuknya. Bahkan hadirin yang mulia, disebutkan dalam satu hadis dalam kitab Muntakhab Ahadits, beliau sabdakan, selalulah kalian perjuangkan agama Allah SWT. Fa innahu babun min abwabil jannah, karena itu merupakan salah satu pintu dari pintu surganya Allah SWT. Wa yuzhibu Allahu bihil hamma wal gham, dan dengannya Allah akan menghilangkan kesusahan hati kita, kegundah gulanaan hati kita akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis qudsi, ya ibadi tafarraq li'ibadati amla sadraka ghinan wa asuddu faqad, hai hambaku, sisihkanlah waktu kamu untuk beribadah kepadaku. Amla sadraka ghinan, kami akan penuhkan hati kamu itu dengan rasa kaya. Wa asuddu faqrak, dan kami akan cabut rasa-rasa kefakiran dunia dalam hati kamu. Illam taf'al mala'tu yadaika syuglan, tetapi kalau tidak demikian, kami akan sibukkan tangan dan kaki kamu itu dengan urusan dunia. Walam asuddu faqrak, dan kami tidak akan mencabut rasa-rasa kefakiran dalam hati kamu. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT,
Ana khatamun nabiyyin wal mursalin, la nabiyya ba'di wa la ummata ba'da nabi. Aslinya adalah akhirnya nabi. Tidak ada nabi setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang melanjutkan tugas dan kerisuan baginda Nabi adalah tugas setiap diri kita selaku umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita sisihkan waktu kita tertibkan waktu kita dalam kesibukan kita, tertibkan waktu untuk memperjuangkan agama Allah SWT. Bila ada niat dalam diri kita, 1000 jalan Allah SWT akan kasih untuk diri kita. Siap insyaAllah.